Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri selaku mediator yang Bapak dan Ibu pilih. Perkenalkan, nama saya Anil Namardotila SHMH. Di sini saya selaku mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu untuk mendamaikan kasus ini. Kemudian saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Untuk Ibu Eca, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eca. Saya di sini sebagai penggugat. Baik. Kemudian Bapak Zaki sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Zaki. Di sini saya sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang dilakukan di dalam pengadilan harus didamaikan melalui mediasi. Kemudian pada sidang Bapak Ibu kali ini, Bapak dan Ibu telah memilih saya sebagai mediator dalam mediasi kali ini. Saya jelaskan mengenai apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak harus berdialog, berunding, dan menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan membacakan peraturan-peraturan yang akan dijalankan. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk perdamaian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan menentukan segala pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi menemukan kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu atas kesepakatan yang ada? Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Baiklah, mari kita mulai mediasi pada sore hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan pernyataan dari Ibu Eca terlebih dahulu? Apakah Bapak Zaki setuju? Ya, setuju. Baik, silakan Ibu Eca. Jadi gini, selama masa perkawinan saya dengan suami saya, yang bertugas mencari nafkah di sini tuh justru saya, bukan suami saya. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata suami saya ini telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain. Dan lebih parahnya lagi, uang yang saya berikan kepada suami saya ini ia gunakan untuk membiayai si wanita yang ia nikah siri ini tadi. Begitu, Ibu. Oke, baik. Eh, Kemudian dari Bapak Zaki, apakah ada pernyataan dan mungkin sanggahan? Ya, begini. Memang benar apa yang dikatakan oleh istri saya, bahwa saya ini telah melakukan nikah siri secara diam-diam. Namun, tidak benar bahwa saya itu membiayai istri siri saya dengan uang dari istri saya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Zaki mempunyai pekerjaan yang tetap? Tidak, serabutan. Serabutan. Baiklah. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Eca, apakah benar bahwa Bapak Zaki ini tidak memiliki pekerjaan tetap, namun dia tetap bekerja sebagai serabutan? Iya, tapi saya mengganjal dalam hati saya karena saya merasa jika uang yang saya berikan itu malah ia berikan kepada perempuan sirinya. Jadi selama ini dia menghidupi istri sirinya itu dengan uang hasil yang saya berikan. Oke, datangkan. Dan saya meminta bagaimana jika istri sirinya untuk didatangkan pada mediasi selanjutnya. Apakah bisa, Ibu? Baik, saya izin meminta perizinan dari Bapak Zaki terlebih dahulu. Untuk Bapak Zaki, apakah Bapak Zaki berkenan untuk mendatangkan istri siri Bapak Zaki? Iya, tidak apa-apa. Oke, karena kita membutuhkan istri siri dari Bapak Zaki sebagai alat untuk mendamaikan, maka kita tunda terlebih dahulu proses mediasi pada pertemuan kali ini. Setuju Bapak dan Ibu? Iya, Ya. setuju. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kali ini kita bertemu di mediasi tahap kedua. Karena kemarin di mediasi tahap pertama kita belum menemukan dan belum memanggil para pihak yang diperlukan dalam proses mediasi demi mendamaikan kedua belah pihak. Oke, sebelumnya
Dari Ibu Eca, apakah ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu? Ya baik, saya akan bertanya ke istri Siri tergugat. Apakah Anda tahu? Salah. Apakah benar Anda telah menikah dengan dia? Iya, saya menikah dengan Zaki. Apakah Anda tahu kalau dia sudah menikah sebelumnya dan dia suami saya? Nggak tahu karena Pak Zaki belum pernah cerita kalau dia udah mempunyai istri sah. Terus saya tanya lagi, apakah selama ini dia memberikan uang kepada Anda? Iya, memberikan nafkah kepada saya. Baik, saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, dari pernyataan dari Ibu Lia dan juga Ibu Eca, saya dapat mengartikan bahwasannya Ibu Lia menikah dengan Bapak Zaki tanpa sepengetahuan dari istri sah Bapak Zaki, dan Ibu Lia pun tidak mengetahui bahwasannya Bapak Zaki telah memiliki istri sah. Dan juga Ibu Lia tidak mengetahui uang nafkah yang selama ini diberikan itu hasil dari kerja keras Bapak Zaki sebagai serabutan atau dari Ibu Eca. Dari sini saya akan menanyakan kepada Ibu Eca, apakah ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Zaki? Ya, saya akan menanyakan, apakah benar Anda memberikan uang yang saya berikan itu kepada istri Siri Anda? Bagaimana Bapak Zaki? Ya, benar. Oke. Bapak Zaki telah mengakui bahwa Bapak Zaki memberikan nafkah yang selama ini diberikan oleh Ibu Eca kepada istri Siri Bapak Zaki. Baiklah, dari sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya Ibu Lia menikah dengan Bapak Zaki dalam keadaan Bapak Zaki memiliki istri sah, yakni Ibu Eca. Dan pada saat itu Bapak Zaki mendapat nafkah dari Ibu Eca karena Ibu Eca selaku perempuan yang berkarir dan Bapak Zaki bekerja hanya serabutan. Namun Bapak Zaki menikah dengan Ibu Lia dan diberi nafkah dari hasil Ibu Eca. Kemudian saya serahkan kepada Bapak Zaki, apakah Bapak Zaki mempunyai usulan untuk permasalahan kali ini atau ada itikat baik? Ya, jadi di sini saya ingin beritikat baik agar antara saya dan istri saya bisa berdamai kembali. Jadi seperti itu. Baiklah, dari pihak Bapak Zaki menginginkan perdamaian terhadap masalah ini. Apakah Ibu Eca mempunyai usulan lain atau setuju dengan perdamaian yang diajukan oleh Bapak Zaki? Baik, saya mau saja untuk berdamai, akan tetapi ada beberapa syarat untuk saya mau berdamai dengan Bapak Zaki. Syarat-syarat itu nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, untuk kuasa hukum Ibu Eca, silakan disampaikan syarat-syaratnya. Oke, jadi klien saya ini menyetujui adanya perdamaian dalam kasus ini, akan tetapi dengan syarat Bapak Zaki mau untuk kerja agar bisa menghidupi istri-istrinya, dan juga Bapak Zaki mau untuk mengisbatkan nikahnya, jadi mensahkan nikahnya secara sipil gitu. Terus Bapak Zaki harus mengembalikan uang yang telah diberikan klien saya, lalu diberikan uang ke istri Siri. Seperti itu. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya pernyataan dari kuasa hukum Ibu Eca menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Zaki dalam menempuh mediasi kali ini agar bisa berdamai dengan istri sahnya, Bapak Zaki harus mau bekerja dan mengembalikan uang yang telah diberikan kepada istri Siri, sebagaimana uang tersebut adalah milik dari Ibu Eca. Kemudian Bapak Zaki harus mau mengisbatkan nikahnya dengan istri Siri ke pengadilan secara sah dan agar bisa berdamai dengan istri sah Bapak Zaki. Apakah Bapak Zaki menyetujui persyaratan tersebut? Ya, saya setuju. Baiklah, jadi dalam mediasi kedua ini kami telah menemukan titik terang untuk masalah kali ini, dan kedua belah pihak sudah menyetujui solusi dari permasalahan ini. Di sini saya akan menjelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji atau melakukan wan prestasi, maka harus diajukan gugatan kembali.
Dan apabila salah satu pihak tidak mengeksekusi langsung kepada ketua pengadilan, maka dapat diajukan gugatan tanpa mengajukan kembali. Baiklah, saya tutup mediasi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih.